Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar SP2DK Indonesia. Nama saya Bambang Setiawan dan saya akan menjadi moderator untuk webinar pada pagi ini. Kami sangat senang bisa berbagi informasi yang bermanfaat tentang perpajakan dengan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, bahwa Fast Consult Indonesia merupakan perusahaan konsultan pajak yang juga secara aktif memberikan edukasi perpajakan melalui seminar, webinar, dan training perpajakan. Melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu, kami akan mengadakan sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Kali ini, tema webinar pajak kita adalah SP2DK Series, di mana webinar ini nanti akan dilakukan secara berseri seputar SP2DK dengan fokus pembahasan yang berbeda-beda. Mulai dari yang paling mendasar mengenai pengawasan pajak, kemudian prosedur penyelesaian SP2DK, sampai dengan teknik menanggapi, koreksi, atau temuan SP2DK. Kami harapkan melalui sharing pada pagi hari ini, Bapak Ibu akan lebih memahami seluk-beluk prosedur dan strategi dalam penyelesaian sengketa menghadapi SP2DK. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pada webinar First Consult hari ini, kami ingin menginformasikan bahwa hari ini kita telah sampai pada seri ke-18, webinar SP2DK Series. Jika Bapak Ibu ingin melihat webinar First Consult Indonesia sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengunjungi channel YouTube First Consult Indonesia, di mana seluruh webinar First Consult Indonesia terdokumentasikan di sana, termasuk seluruh webinar SP2DK Series, dan juga video jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat dibahas pada webinar SP2DK Series sebelumnya. Silakan kunjungi channel YouTube First Consult Indonesia untuk mengetahuinya. Pada seri ke-18 SP2DK kali ini, kita akan fokus ke hal yang paling mendasar, yaitu membahas topik-topik mengenai pemungutan PPN atas jasa luar negeri, kemudian pemotongan PPh 26 atas passive income, kemudian pemotongan PPh 26 atas jasa luar negeri, dan DGT form. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan dan panduan agar acara webinar kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, untuk menghindari gangguan selama pemaparan materi berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon Bapak dan Ibu. Ini akan membantu kita semua untuk mendengarkan pemaparan materi dengan jelas tanpa gangguan suara latar belakang. Yang kedua, webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber kita yaitu Bapak Ari Widodo. Kemudian di sesi kedua, kami akan mengalokasikan waktu untuk sesi tanya jawab di akhir pemaparan. Yang ketiga, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama pemaparan materi, Bapak Ibu dapat mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Kami akan mengumpulkan semua pertanyaan dan membacakannya pada sesi tanya jawab nanti. Yang keempat, mohon gunakan kolom chat dengan bijak, hindari spam atau pesan yang tidak relevan dengan topik webinar pada pagi hari ini. Kami sangat menghargai partisipasi aktif Bapak Ibu dan berharap acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu ada masalah teknis atau pertanyaan selama webinar, jangan ragu untuk menginfokan kepada kami melalui chat, dan kami akan siap membantu. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ari Widodo. Bapak Ari Widodo memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai konsultan pajak. Pak Dodo memiliki keahlian yang luas mulai dari akuntansi, kewajiban perpajakan rutin orang pribadi dan badan, standar operasional prosedur, pendampingan pemeriksaan, keberatan, bahkan banding pajak. Pak Dodo memiliki izin praktek konsultan pajak level C atau internasional dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 dan memegang izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Kemudian Pak Dodo berpengalaman menangani kasus perpajakan pada perusahaan mining services, lembaga keuangan, manufaktur, trading, otomotif, dan lain-lain. Selain itu, Pak Dodo juga aktif sebagai pengajar perpajakan di program pendidikan profesi akuntan di Universitas Trisakti. Pak Dodo pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia, serta dosen pembimbing Tim Olimpiade Pajak Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia. Pak Dodo juga merupakan pendiri Relawan Pajak di Universitas Indonesia yang menjadi piloting project di Direktorat Jenderal Pajak dan sekarang sudah diterapkan oleh seluruh kampus di seluruh Indonesia. Di sela-sela kesibukannya, Pak Dodo juga menghasilkan beberapa video pembelajaran, modul, buku, dan jurnal mulai dari teori hingga praktik perpajakan. Selain itu, Pak Dodo juga aktif terlibat dalam beberapa perumusan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kerap diundang sebagai pembicara di seminar, training, dan forum perpajakan. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Ari Widodo untuk memulai presentasinya. Silakan Pak Dodo.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu yang selalu mengikuti webinar Kaskus Indonesia. Hari ini kita udah sampai ke seri 18. Nanti mungkin ada sekitar dua seri lagi ya sampai akhir tahun. Eh, Pekan depan saya nggak bisa bikin webinar karena ada isi training di salah satu perusahaan. Nanti kita akan ketemu lagi tanggal 6 Desember ya Bapak Ibu. Ya, hari ini kita bahas topik untuk pasal 26. Sebelumnya udah sempat bahas pasal 21, kemudian pasal 23 juga. Hari ini kita pasal 26 dan termasuk untuk PPN jasa luar negeri ya atau BKP tidak berwujud ya Bapak Ibu. Di hari ini kita akan bahas seputar pasal 26, baik passive income maupun active income ya. Oke, sebelumnya mungkin saya bahas dulu terkait dengan PPN ya Bapak Ibu, karena ini ada hal yang sedikit bersinggungan antara pasal 26 dan PPN jasa luar negeri ya. Jadi ada sedikit, ya bisa jadi kantor pajak melakukan uji balik ya, antara PPN dengan pasal 26. Nanti kita lihat mekanisme ekualisasinya seperti apa ya. Pertama yang perlu digarisbawahi bahwa salah satu objek PPN di pasal 4 ya, di Undang-Undang PPN, mengatur terkait dengan, salah satunya adalah objek PPN terkait dengan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ya, salah satunya objeknya ini ya, Bapak Ibu. Jadi misalkan ada, kita ilustrasi kasus, kita di Indonesia, kita ada transaksi dengan luar negeri, kemudian kita sebagai pembeli ya Bapak Ibu, kita sebagai pembeli, kemudian mereka memberikan jasa kepada kita, kemudian dalam bentuk jasa kena pajak gitu ya, kemudian atau mereka melakukan penagihan terkait dengan pemanfaatan BKP tidak berwujud. Jadi kalau BKP tidak berwujud ini contohnya kayak, ya sederhananya kayak royalti ya Bapak Ibu, royalti yang sehubungan dengan merek dagang dan sebagainya ya. Ya berhubungan dengan royalti lah intinya seperti itu. Atau ya bisa penggunaan software dan sebagainya. Nah, eh, kita sebagai pembeli, pembeli ya, mau PKP non PKP, ini punya kewajiban untuk menyetor PPN, jasa luar negerinya ya. Jadi kalau di Bapak Ibu buka di pasal 4, ketentuan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean itu tidak absolut ke PKP, tapi ke siapapun. Ya, jadi istilahnya oleh eh, pengusaha ya, oleh wajib pajak atau siapapun, termasuk kita misalkan orang pribadi ya Bapak Ibu. Pribadi kalau ada beli sesuatu dari, misalkan ada jasa yang dilakukan dari luar negeri, kita harus setor sendiri PPN. Seperti kayak impor ini sebenarnya. Jadi Bapak Ibu kalau impor pun sama ya, impor barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, itu pasti Bapak Ibu harus bayar PPh 22, P22 impor, dan PPN impor gitu ya. Nah, mekanismenya mirip seperti itu. Nah, sekarang kita bahas dulu apa pengertian pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP ya. Jadi BKP tidak berwujud dari dua daerah pabean yang dimanfaatin di dalam daerah pabean. Ini diatur di PMK 40 ya 2010. Sebenarnya ada ada perubahan di PMK 81 ya 2024, tapi secara substansi tidak banyak berubah ya Bapak Ibu. Jadi PMK 40 digeser semuanya ke PMK 81 ya. Nah, ini dimiliki oleh orang pribadi, badan yang bertempat tinggal berkedudukan di luar daerah pabean, kemudian kegiatan pemanfaatannya di dalam daerah pabean oleh siapapun.
Jadi nggak ada patokan harus PKP siapapun. Ya. Yang kedua, yang JKP di luar daftar pabean yang dimanfaatin di dalam daftar pabean ini juga diserahkan oleh wajib pajak atau badan yang bertempat kedudukan atau bertempat tinggal di luar daerah pabean. Dan penyerahan jasanya itu bisa di dalam atau di luar, Bapak Ibu. Di dalam atau di luar. Di dalam pabean tidak menyebabkan pemberi jasa itu menjadi subjek pajak dalam negeri. Gitu ya. Dan kegiatannya pemanfaatan di dalam daerah pabean dan dimanfaatin oleh siapapun. Siapapun ya. Konteksnya siapapun. Artinya kalau kayak lihat kayak gini, kasus seperti ini, Bapak Ibu yang kita, baik orang pribadi maupun badan, ketika ada transaksi dengan luar negeri, berupa jasa dan sebagainya, jatuhnya harus setor PPN ya. PPN. Tapi nanti mekanismenya gini, bisa dikreditin apa enggak nanti ya. Nah, kapan saat terutangnya? Saat terutangnya adalah mana yang terjadi lebih dahulu ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau di corporate, nanti kita cek dulu ya. Pertama adalah saat nyata-nyata digunakan. Jadi jasanya benar-benar digunakan oleh kita. BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujudnya digunakan oleh kita langsung. Kemudian dicatat sebagai hutang, seperti ini ada jurnal akuntansinya, entah apa, eh, misalkan royalti gitu ya, expense pada accrued expense misalkan ya. Nah, ini udah diakui sebagai hutang ya. Jadi udah dia meskipun bukti bill-nya belum belum datang, tapi udah diakui sebagai hutang. Mungkin basisnya dari kontrak gitu ya, kemudian diakui hutang itu udah terutang apa? Kemudian ditagih, berarti ada bill tagihan dari lawan transaksi ke kita, kemudian dibayar baik sebagian atau seluruhnya. Jadi mana yang lebih cepat ya Bapak Ibu? Lebih dahulu. Tapi kalau misalkan nggak diketahui, maka saat tanda tangan kontrak atau perjanjian, ya. Jadi kalau misalkan yang atas ini nggak diketahui ya, maka jatuhnya adalah saat kontrak atau perjanjian. Nah, kalau udah tahu ini terutang PPN, Bapak Ibu setor tanggal 15, gitu ya. Tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi self assessment, jadi setor sendiri Bapak Ibu, setor sendiri. Dan setor sendiri ini menggunakan SSP, ya Bapak Ibu silakan masuk ke e-billing. Nah, nanti waktu pengisian SSP-nya itu nama dan alamat itu adalah namanya si wajib pajak di luar negeri di sana. Misalkan di sana X Corporation, misalkan X Corporation, kemudian di USA misalkan ya, alamatnya di USA, sebutin. Nah, NPWP-nya dikosongin, kemudian plus kode KPP kita. Jadi, sederhananya kosong kosong gitu ya, kemudian misalkan kita 412 misalkan ya, 000 gitu ya. Masa pajak diisi, kemudian wajib pajak penyetor kita yang isi gitu ya. Jadi kita bikin e-billingnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita setor ke kas negara ya. Nah, PPN yang tadi posisinya udah kita setor tadi, yang ini bisa dikreditkan. Ya, bisa dikreditkan. Dikreditkan berarti sebagai pajak masukan. Kalau kita PKP ya, pengusaha kena pajak gitu ya. Nah, kalau kita berangkat ke ketentuan apa yang terakhir ya, PMK 81, ini dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Dokumen lain ya, bukan faktur pajak standar gitu ya, yang diterbitin sama lawan transaksi. Nah, ini bisa 3 bulan. Ya, bisa digeser 3 bulan. Jadi kan di undang-undang kan bilang dikreditkan di masa pajak yang sama atau bisa dikreditkan di 3 bulan berikutnya kan. Nah, di PMK 81 yang harus di masa pajak yang sama adalah faktur pajak masukan yang standar ya, yang diterbitin oleh si penjual langsung masuk ke dashboard kita di Cortex itu yang kemudian dikreditkan di masa pajak yang sama. Nah, dokumen yang lain itu bisa nggak harus di bulan tersebut tapi bisa 3 bulan ke depan. Nah, karena posisinya SSP-nya itu dipersamakan dengan faktur pajak, ya,
dengan faktur pajak, maka Bapak Ibu harus hati-hati dari sisi pengisian SSP. Jangan sampai nggak sesuai nih. Kalau nggak sesuai nanti PPN-nya nggak bisa dikreditkannya. Nah, sanksi bunga KMK kalau misalkan ada keterlambatan penyetoran ya, Bapak. Kan tadi tanggal 15 ya. Ya, bulan berikutnya kalau misalkan lewat dari tanggal 15, kemudian ketahuan ya waktu di asesmen sama kantor pajak waktu pemeriksaan itu kena sanksi bunga ya, nanti akan terbit STP. Ya itu ya Bapak Ibu PPN untuk pemanfaatan BKP dia berwujud dan JKP. Nanti pertanyaannya yang kasus ini kena PPh 26 nggak gitu ya? Ya nanti jawabannya ada yang bilang tergantung gitu ya, tergantung. Nanti kita bahas. Nah, sekarang kita bahas dulu pasal 26 ya Bapak Ibu. Pasal 26. Jadi pasal 26 ini transaksi yang posisinya adalah kita bertransaksi ya di sini dengan pihak luar negeri ya Bapak Ibu. Ya, pihak luar negeri ini bisa macam-macam bentuknya ya. Ada jual saham, ngalihin aset, premi asuransi, bahkan ada laba atas BUT, ada apa? Royalti gitu ya, dividen, bunga dan sebagainya gitu ya. Yang sifatnya passive income ini bisa kena pasal 26 ya Bapak Ibu. Nah, nah ini tadi ya. Jadi objek pajaknya bisa berupa dividen, bunga, kemudian ada royalti, ada sewa, jasa dan kegiatan, hadiah, penghargaan, pensiun, dan lain-lain. Ini mirip seperti pasal 23 ya Bapak Ibu. Tapi lawan transaksi adalah wajib pajak luar negeri ya. Jadi WP luar negeri. Bukan WP dalam negeri ya. Kalau dalam negeri kemarin udah kita bahas bisa pasal 23 atau pasal 21 gitu ya. Tergantung atau bisa 4 ayat 2 gitu ya, tergantung ya. Tergantung dengan jenis eh, transaksinya ya. Bisa juga ada pengalihan harta ya yang dilakukan oleh WP luar negeri ya. Ini contohnya ini Bapak Ibu. Kalau nanti kita akan bahas. Ini contohnya kalau posisi ada pemegang saham di kita punya pemegang sahamnya adalah WP luar negeri. Terus dia mau jual sahamnya, kepemilikan saham dia mau dijual ke pihak lain gitu ya. Bisa kena pasal 26 ya. Ya ini tadi ya jual saham, ada asuransi, reasuransi dan ini branch profit tax ya. Branch profit tax. Oke. Nah, sebelum bahas masalah pengenaan pajaknya, karena berhubungan dengan wajib pajak luar negeri, maka kita bahas dulu terkait dengan tax treaty ya, Bapak Ibu. Jadi tax treaty ini adalah perjanjian penghindaran pajak berganda antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra ya, yang sebenarnya fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya double taxation atau penghindaran pajak berganda. Gitu ya, Bapak Ibu. Eh, Memang saat ini tidak semua negara punya tax treaty dengan Indonesia ya. Dan tax treaty ini berlaku di semua negara ya. Bisa jadi nanti ada Malaysia punya tax treaty dengan Jepang, Thailand punya tax treaty dengan Korea Selatan gitu ya. Jadi masing-masing negara. Jadi kalau ditanya jumlah tax treaty sangat banyak ya. Tapi Indonesia kalau nggak salah terakhir 60-an atau 70-an ya negara ya yang sudah bekerja sama untuk eh, adanya perjanjian tax treaty. Dan ketika ada tax treaty, eh, kedudukan hukumnya itu lebih tinggi daripada undang-undang. Ya, jadi kalau diurutkan, ini tax treaty, terus di bawahnya undang-undang, undang-undang domestik kita ya. Jadi kalau ada tax treaty, undang-undang domestik diabaikan. Maka patokannya adalah tax treaty. Kalau nggak ada tax treaty, maka pakailah undang-undang domestik gitu ya. Nanti kan kalau kita kan tuntutan dari apa hierarki peraturan undang-undang ada PP gitu ya Bapak Ibu kemudian ada PMK
Cardigan, dan seterusnya ya. Jadi tax rate ini lebih tinggi ya, karena mengatur antar negara. Nah, di tax rate ini banyak yang diatur ya, banyak banget ya, pasal-pasal, artikel-artikel yang diatur sampai paragraf-paragraf atau kita bahasanya ayat-ayat gitu ya. Itu banyak sekali yang diatur, mulai dari pengertian residence, kemudian pengertian permanent establishment gitu ya, kemudian pengertian dari bisnis profit, kemudian dari dividen, royalti, bunga, kemudian ada shipping gitu ya, ada juga yang teacher dan sebagainya, itu banyak sekali ya aturan mainnya ya. Nah, nanti setiap apapun yang transaksi, ketika ada tax treaty, kita akan lihat rujukan tax treaty-nya dan kita akan baca berada di pasal berapa aturan mainnya ya. Nah, di tax treaty itu ada beberapa ketentuan terkait dengan jenis penghasilan yang diatur tarifnya. Ya, jadi pengenaan tarifnya bisa lebih rendah dari undang-undang domestik ya. Jadi kalau kita misalkan kalau bahas pasal 26 kan 20% ya Bapak Ibu, 20%. Oke, kalau ada if-nya kan, kalau ada tax treaty maka pakai tarif tax treaty. Nah, posisinya adalah kalau ada tax treaty, kita bisa memanfaatkan tarif tax treaty dengan syarat gitu ya, dengan syarat. Jadi bahasa yang lebih rendah ini adalah ngomongnya reduce rate, lebih rendah gitu ya, tapi dengan syarat gitu ya. Ya syaratnya sederhananya adanya SKD atau DGT form tadi ya. Nanti kita akan bahas DGT form itu seperti apa. Tapi ada juga yang tidak diatur tarifnya. Contoh kayak jasa. Jasa itu tidak diatur sama sekali, kecuali negara-negara tertentu ya. Kayak negara-negara tertentu tuh kayak Jerman, Jerman, Pakistan, saya lupa antara Luxembourg gitu ya, eh, Swiss gitu ya. Ada beberapa negara yang diatur terkait dengan jasanya ya, tarifnya ya. Tapi yang lain, jasa itu nggak ada sama sekali. Bapak Ibu nanti bisa eksplorasi di website lah ya, cari aturan main atau tarif-tarif yang diatur di tax treaty ya. Nah, eh, pengenaan tadi ketentuan di tax treaty itu eh, diatur atau harus memenuhi beberapa syarat ya, Bapak Ibu. Jadi penerima penghasilan pertama bukan subjek pajak dalam negeri. Bisa dipastikan bukan subjek pajak dalam negeri, berarti subjek pajak luar negeri ya. Kemudian penerima penghasilan adalah orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra. Makanya meyakinkan mereka adalah subjek pajak di negara asal atau negara domisili adalah dengan adanya SKD atau DGT. Nanti saya lihatin contoh SKD ya Bapak Ibu. SKD. Karena SKD ini adalah seperti deklarasi atau pernyataan informasi dari otoritas perpajakan di negara asal atau negara domisili bahwa mereka adalah residen atau taxpayer di negara asal. Dan itu bisa meyakinkan bahwa mereka negara asal, maka posisinya kita bisa menggunakan tarif tax rate. Eh, Teman-teman atau Bapak Ibu semua harus paham bahwa DGT itu menjadi hal yang wajib ya kalau kita mau mengenakan pasal 26 atau tidak gitu ya. Artinya ketika tidak ada DGT, ini dampaknya panjang. Ya, salah satunya adalah pasti akan kena pasal 26 gitu ya. Nah, DGT bisa mereduce rate dari 20% menjadi under 20, misalkan let's say 15 atau 10% gitu ya. Tapi dengan adanya DGT pun bisa ada pembebasan ketika terkait dengan jasa ya. Nanti kita bahas ya satu persatu ya. Kemudian tidak ada penyalahgunaan P3B atau tax treaty. Kemudian mereka adalah beneficial owner. Beneficial owner itu adalah orang atau badan yang
pemanfaat sesungguhnya. Ya, pemanfaat sesungguhnya. Jadi bukan perantara, tapi mereka yang memanfaatkan eh, kegiatan ini ya, transaksi tersebut. Oke. Nah, sekarang masalah tarifnya ya, Bapak Ibu. Tarifnya itu ya tadi sebagian kalau kita bahas di pasal 26 20% ya. Tapi nanti tergantung dengan tax treaty-nya. Ada apa enggak ya Bapak Ibu? 20% bisa dipakai kalau tidak ada tax treaty, gitu ya. Kalau ada tax treaty nanti kita lihat di ketentuan tax treaty-nya ya. Ada beberapa yang basisnya dari bruto, ada beberapa yang basisnya dari neto ya, Bapak Ibu. Neto ini kayak contoh kayak jual harta, kemudian premi asuransi, pengalihan saham, gitu ya. Ini sebenarnya aturan main ini udah dirubah di PMK 81 ya 2002. Oke, contoh ya. Saya kita kasih mulai masukin ke contoh ya Bapak Ibu. Contoh misalkan ada kasus perusahaan Indonesia memanfaatkan harta tidak berwujud berupa trademark atau merek dagang dan harus bayar royalti tiap bulan. Let's say misalkan 120 juta ya. Sebenarnya kalau dalam prakteknya kan pakai dolar gitu ya. Dolar silakan Bapak Ibu konversi dulu ke kurs Menteri Keuangan. Kemudian habis itu eh, kita ketentuan tarifnya ya, tentukan tarifnya ya. Nah, kasusnya Indonesia kebetulan sama Singapura ya, Bapak Ibu. Jadi kalau digambarin kayak gini ya. Ini Indo, ini Indonesia, ini Singapura. Ini multi Asia ya, misalnya. Kemudian ini PT-nya. Ini ada transaksi ke sana ya. Nah, ini eh, mengharuskan kalau kita ada tax treaty Indonesia, Singapura gitu ya. Di Singapura mensyaratkan harus ada SKD dulu ya. Jadi langkahnya adalah kita kasih DGT form kita. Nanti saya lihatin DGT formnya yang ada 2 lembar itu. DGT formnya ini kemudian kita kasih ke mereka. Ada bagian di halaman kedua yang harus kita isi. Kemudian dikasih ke mereka. Kemudian mereka tanda tangan di halaman pertama ya. Atau taxpayer atau sini tax office di sana juga tanda tangan. Nah, kalau misalkan negara sana tidak tidak mau tanda tangan, ya paling kita butuh SKD versinya mereka. Gitu ya. Nanti saya lihatin contohnya ya. Kalau kita dapat SKD dan itu memuat informasi mereka adalah wajib pajak di sana, dan kita masukin ke ISKD, ISKD itu secara administratif di DJP online, maka kita bisa menggunakan SKD tersebut dengan tarif lebih rendah. Ya, tarifnya lebih rendah dari tarif 20%. Nanti kita cek di Tax Treaty Indonesia Singapura, nanti silakan cek ada di artikel khusus untuk royalti, berapa persen gitu ya. Let's say misalkan 15%. 15% kali 120 juta, kamu 18 juta. Jadi sederhananya 18 juta kita potong gitu ya dari penghasilannya mereka. Tapi sekiranya nggak ada SKD, maka penentuannya adalah 20% Bapak Ibu. Dan ini berlaku nanti untuk dividen, royalti, bunga, dan sebagainya ya. Oke, yang pertama. Ini tadi, sorry, ini contohnya bisa royalti. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu khusus untuk yang passive income, kayak royalti, bunga, dividen, ini modelnya mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya caranya ya. Tapi mungkin yang saya informasi yang bunga ya, Bapak Ibu. Yang bunga hati-hati ya nanti. Silakan dicek di tax treaty-nya. Karena di tax treaty itu ada beberapa pihak, kalau kita bayar bunga ke mereka itu tidak boleh dilakukan pemotongan pajak. Contohnya, kalau kita di negara kita Bank Indonesia gitu ya. Di negara sana bisa jadi macam-macam ya. Mungkin ada bank Jepang gitu ya dan sebagainya. Jadi di masing-masing tax treaty disebutin. Oke. Yang kasus kedua adalah kalau ngalihin harta ya Bapak Ibu. Ngalihin harta ke oleh wajib pajak luar negeri ya.
Nah, jadi WP luar negeri itu jual hartanya, hartanya bentuknya ini, ya, perhiasan mewah, berlian, emas, intan, dan sebagainya, termasuk mobil motor. Dan sepanjang posisinya di bawah 10 juta itu nggak kena, tapi di atas 10 juta jadi ada minimal transaksi. Kalau di atas 10 juta maka bisa kena pasal 26. Nah, penentuan pasal 26 ini hanya berlaku posisinya pengenaan pajaknya di Indonesia, gitu ya. Jadi kalau kita bahas tax treaty sebenarnya ini ada beberapa klausul terkait dengan hak pemajakan. Apakah di negara sumber atau negara domisili ya Bapak Ibu. Negara sumber itu adalah negara di mana eh, lawan transaksi itu dapat penghasilan, ya. Jadi negara tersebut yang memberikan penghasilan ke WP luar negeri tersebut. Tapi kalau negara domisili adalah tempat di mana mereka berdomisili. Awalnya ya, sesungguhnya mereka berdomisili. Nah, ketentuan untuk yang ini tarifnya adalah 20% kali penghasilan neto. Nah, ketentuannya diatur adalah 25% dari harga jual, sehingga kalau kita hitung 20% kali 25% itu adalah 5%, ya, kali harga jual. Jadi ini tarif efektifnya ya. Oke. Nah, ini contohnya ya Bapak ya Bu. Contohnya jual jam, kemudian sorry, jual jam, betul. Nah, ini nanti yang pemotongnya adalah si pembeli ya Bapak Ibu. Kemudian 150 juta kali 20% dulu baru kali 20% kena 7.500.000 ya. Oke, berikut jual saham Bapak Ibu. Jual saham oleh WP luar negeri ya. Ini sebenarnya diatur terakhir di PMK 81 ya, tapi sempat saya baca PMK 81 sebenarnya tidak ada substansi yang berubah ya, sama seperti yang di PMK 258 2008. Jadi gini Bapak Ibu, jadi eh, kalau ada pemegang saham kita wajib pajak luar negeri, kemudian jual saham, ya jual saham, eh, saham mereka dijual, kemudian kita si pembelinya, mungkin ya si pembeli dalam hal ini mungkin eh, apa namanya, harus mungut PPh pasal 26 ya. Ya, harus mungut PPh pasal 26. Nah, tarifnya adalah 20% kali 25% sama dengan 5%. Gitu ya. Jadi ya mirip-mirip lah ya gitu ya, mirip-mirip. Jadi kalau pembelinya adalah WP luar negeri, jadi misalkan eh, gimana ya, saya ceritain ya. Contoh misalkan ini ada X Corporation punya saham di kita ya, PTA ya. Terus ini anggaplah sahamnya 20 miliar misalkan ya. Terus ternyata dia jual nih ke B Corporation. Sesama luar negeri ya. Jadi sekarang dia yang punya saham, dia yang sekarang jadi pemegang saham kita. Dia jual ke sini. Jual sahamnya ya. Yang ini dilepas. Nah, pembelinya kan WP luar negeri ya Bapak Ibu, yang luar negeri. Maka pemotongnya adalah kita, si PTA. Ya, kita sebagai PTA yang sebagai anak perusahaannya yang motong atas penghasilan yang diterima oleh S Corporation. Tapi kalau X Corporation ini jualnya ke, anggaplah ke PT C gitu ya, PT C, BP dalam negeri, maka yang motong adalah si pembeli. Mereka ya, ya mereka yang motong. Jadi tergantung mereka itu WP luar negerinya jualnya ke mana gitu ya, jualnya ke siapa. Dan hak pemajakannya berada di Indonesia ya, tidak ada di negara domisili. Nah ini contohnya tadi ya. Pegang sahamnya ini 30%, kemudian dia lepas sahamnya 15% seharga 200 juta, gitu kan? 200 juta kali 5%, kamu 10 juta ya. Oke, terus asuransi dan reasuransi, ya perusahaan asuransi di luar negeri, ini tarifnya sama, jadi ada 20% kali perkiraan penghasilan neto, ya basisnya,
Kerapatan neto itu adalah ada yang 50%, ada yang 10%, dan 5% tergantung kasusnya ya Bapak Ibu. Yang 50% adalah ketika premi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Jadi mungkin PT kita ikutin asuransi ke luar negeri, kita bayar preminya ke perusahaan asuransi di luar negeri ya. Maka kita harus potong 50% kali 20%. Jadi tarif efektifnya 50 kali 20%. Ini ketemu 10% ya Bapak Ibu. Ini 10%, sorry, 10% kali 20%. Ini ketemunya berapa nih? 2% ya. Kemudian ini 5% kali 20% ketemunya 1%. Ya gitu ya, 1%. Nah, begitu pula yang kedua ya Bapak Ibu. Kalau misalkan dibayar oleh perusahaan asuransi, let's say kita perusahaan asuransi, kemudian bayar premi ke perusahaan asuransi di luar negeri ya. Kita potong tarif efektifnya 2%. Yang terakhir, dari perusahaan reasuransi ke perusahaan asuransi. Potongnya 1%. Oke, ini contohnya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi ya nanti. Materi ini kan Bapak Ibu bisa dapat ya. Terus berikutnya laba BUT ya, atau Branch Profit Tax ya. Jadi kalau kita petakan ya, wajib pajak itu ada wajib pajak dalam negeri, wajib pajak luar negeri ya. Nah, BUT itu salah satu subjek pajak luar negeri ya BUT. Tapi kedudukannya dipersamakan, kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri. Artinya BUT ini harus punya NPWP gitu ya. Nanti ketentuan penghasilannya udah ada diatur sendiri ya Bapak Ibu. Penghasilannya diatur sendiri dan biaya-biayanya juga diatur sendiri. Misalkan untuk BUT penghasilannya ada 3 kategori, eh, attributable rule, force of attraction, dan effectively connected income gitu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini panjang sebenarnya pembahasannya, tapi nggak apa-apa ya, saya informasikan aja. Nah, nanti dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan, ada biaya-biaya yang nggak diperbolehkan ya, ketika ada pembayaran kepada kantor pusat kita ya. Dan ada alokasi biaya yang diizinkan, ada aturan mainnya, ada hitungan proporsionalnya, biaya administrasi kantor pusat ya. Nah, mereka kan nanti dapat laba ya, laba fiskal. Laba fiskal ini ya seperti biasa dikenakan tarif 22%. Mereka nggak kenal pasal 301E, mereka langsung kena 22%. Nanti ada namanya laba setelah pajak. Nah, yang dikenakan branch profit tax adalah bukan laba setelah kena pajak, tapi penghasilan kena pajak setelah pajak. Jadi, kita cari dulu PKP-nya, kemudian ketemu PPh terutang, kemudian dapatlah PKP setelah pajak. Let's say misalkan ini 100M, kemudian ini 22, anggaplah ya 22 ketemu 78M. Nah, ini basisnya kemudian bisa kena branch profit tax ya. Nah, berapa branch profit tax-nya itu tergantung tax rate Indonesia. Indonesia dengan negara mitra ya. Itu ada di klausul bunga biasanya ya. Nah, eh, kenapa harus dikenain lagi gitu ya? Jadi Bapak Ibu perlu tahu apa bedanya BUT dengan PT. Harus dibedain ya Bapak Ibu. Kalau PT itu ada undang-undang PT, setahu saya Undang-Undang Nomor 40 ya 2007, ada Undang-Undang PT yang mengatur gimana PT bisa berdiri, modalnya seperti apa gitu ya, minimal harus yang disetor berapa dan sebagainya ya. Dan BUT itu tidak diatur di Undang-Undang PT, karena BUT itu satu kesatuan ekonomis dengan head office-nya, kantor pusatnya. Jadi banyak perusahaan di sini dalam bentuk BUT, dia berdiri berdasarkan eh, apa ya, penunjukan dari kantor pusatnya. Silakan bikin usaha di Indonesia. Jadi secara legal formal mereka tidak masuk ke wilayah Kementerian Hukum dan HAM gitu ya.
Tapi mereka bisa berdiri sendiri, kemudian daftar NPWP dan sebagainya. Kemudian ketika mereka dapat laba, labanya itu bisa ditarik ke kantor pusat. Karena satu kesatuan ekonomis tadi ya, jadi ditarik ke kantor pusat. Nah, ketika ditarik ke kantor pusat, berarti kan tidak ada yang apa ya, yang diinvestasikan di Indonesia ya, sehingga dikenain pajak seluruhnya, gitu ya. Makanya kenanya namanya Brand Profit Tax, pasal 26 ayat 4. Jadi dia pajaknya ada dua, PPh badannya kena, kemudian Best Profit Tax-nya atau BPT-nya kena juga. Namun BUT itu bisa nggak kena yang Best Profit Tax sepanjang ini diinvestasikan kembali dalam bentuk ini ada penyertaan modal dari perusahaan yang berdiri. Sorry, ini diatur di PMK 14 ya Bapak Ibu. Setahu saya PMK 14 2011 kalau nggak salah ya. Nanti dicek ya ini tahunnya ya Pak. Setahu saya PMK 14 ya. Nah ini diatur penyertaan modal yang baru berdiri ya. Jadi dia dia laba setelah pajaknya yang di sini. Kalau nggak mau kena pajak gitu ya, nggak kena BPT misalkan yang di sini ya. Nah ini silakan ke sini, digeser ke sini, diinvestasikan di perusahaan yang baru berdiri dan berkedudukan di Indonesia, atau dia punya saham juga di perusahaan yang sudah berdiri. Dia punya entah rekanan atau apa, kemudian dia jadi pemegang saham di sana. Atau dia beli aset, aktiva tetap, ya macam-macam ya, gedung lah, apalah dan sebagainya. Atau dia investasi aktiva tidak berwujud ya Bapak Ibu, tidak berwujud. Nah ini bisa ya, kalau ini bisa dibuktikan dan ada realisasinya maka tidak dikenakan pasal 26 ayat ayat 4 ya. Oke. Nah ini contohnya ya. PKP laba gitu ya sama ya tadi 312 kali 20%. Ya. Tapi nanti dilihat tax rate-nya ya Bapak Ibu. Kalau tax rate kan bisa lebih rendah ya. Jadi dicek ya ada tax rate apa enggak. Kalau nggak ada ya 20% gitu ya. Oke. Nah, ini tadi ini udah sempat kita bahas dikit ya. Gimana pemanfaatan tarif pasal 26. Ya, identifikasi dulu transaksinya, kemudian apakah memenuhi syarat P3B apa enggak. Kalau nggak memenuhi syarat, silakan langsung kena 20%. Kalau memenuhi ketentuan syarat P3B, nanti dia harus memenuhi adanya namanya SKD ya. SKD WP luar negeri ya. Kemudian kalau posisinya nggak nyampaikan 20%, kalau iya nanti lihat memenuhi ketentuan beneficial owner apa enggak. Kalau iya maka pakai tarif P3B ya, gitu ya. Kalau enggak ya mulai lagi ya. Kalau enggak ya kenanya pasal 26 20%. Nah, sekarang SKD ya, Bapak Ibu. Nanti yang jasa saya ada bikin coretan sendiri ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang SKD ya, SKD. Jadi SKD itu tadi kita udah bahas itu adalah dokumen Digiform yang kita harus kasih ke BP luar negeri ya. Jadi misalkan kita di sini, sudah, betul ya. Kita ngasih, eh, ini bukan nih, sorry sorry. Hmm, bentar ya. Ya, kita dari sini ya. Sini, ya betul. Ini kita di sini. Kemudian, ya, sebenarnya kita ngasih Digiform ke mereka. Kemudian nanti Digiformnya itu mereka akan ngasih ke kita. Ini saya A. Kemudian dari mereka ngasih Digiform ke kita. Kemudian kita ngupload di sini ya, di SKD. Nanti waktu ISKD kita dapat tanda terima SKD. Tanda terimanya ini kita kasih ke mereka. Dan kita bisa lakukan bikin bukti potong ya Bapak Ibu.
bikin bukti potong. Tapi kalau ada pemotong pajak dari tempat lain, pemotong B, butuh Digiform, biasanya Digiformnya nggak dikasih. Karena Digiform itu biasanya bikinnya cuma satu kali kan. Kecuali dia bisa minta berkali-kali ya ke tax office di sana ya. Nanti mereka akan minta notifikasinya aja ya dari WP Luar Negeri ini. Jadi tanda terima yang kita kasih ke WP Luar Negeri itu akan dikasih ke pemotong si B ya. Jadi pemotong B ini nanti dapat kayak satu lembar ya, satu lembar bentuknya. Nanti saya lihatin contohnya ya Bapak Ibu. Nah, apa tuh SKD? Surat keterangan domisili. Jadi ada Digiform yang harus mereka isi sesuai dengan format Indonesia. Nanti isi benar, lengkap, dan jelas. Kemudian ditandatangani atau diberi tanda setara dengan tanda tangan WP Luar Negeri sesuai dengan kelaziman di negara mitra. Kemudian dapat pengesahan ya oleh pejabat yang berwenang ya. Jadi apa ya, authority ya di sana. Kemudian ada pernyataan WP Luar Negeri nggak ada penyalahguna P3B dan dia ada pernyataan dia ada beneficial owner ya. Dan ada periodenya ya Bapak Ibu. Oke, eh COR yang tadi ya, kalau misalkan tadi nggak dapat ya. Jadi eh, ada satu halaman sendiri di Digiform itu kalau nggak bisa tanda tangan, eh, pejabat di sana nggak mau ngasih tanda tangan, maka jatuhnya adalah dapat diganti ya dengan COR. Ya, COR-nya di sana dengan bahasa Inggris, kemudian mencantumkan informasi mengenai WP luar negeri, tanggal terbit, berlakunya, kemudian nama dan ditandatangani, setara dengan pejabat, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita dapat validasi SKD-nya, nanti dicek validasinya, apakah masih berlaku apa enggak ya. Kalau masih berlaku, Bapak Ibu potong, sesuai dengan tarif tax treaty. Kalau nggak berlaku, Bapak Ibu potong 20% ya. Nah, ini contohnya ya, Bapak Ibu. Saya langsung liatin aja ya. Bentar ya. Saya liatin. Ini udah terlihat ya. Ini contoh Digiform ya. Digiformnya Google ya, Bapak Ibu. Google Asia Pasifik ya. Jadi, eh, Google Indonesia ini sepertinya Google Indonesia adalah pihak pertama yang melakukan transaksi dengan Google Asia Pasifik ya. Untuk tahun 2024 ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah notifikasi yang sudah diinput oleh Google Indonesia di ISKD. Jadi Google Indonesia ketika dapat Digiform-nya, dia langsung input di ISKD, kemudian notifikasinya ini, tanda terimanya ini harus dikasih ke Google Asia Pasifik. Ya, nanti Google Asia Pasifik ketika ada transaksi dengan WP dalam negeri lain, akan ngasih ini ke lawan transaksinya. Jadi nggak akan ngasih lagi Digiform-nya. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini nomor ISKD-nya ya, Bapak Ibu. ISKD-nya. Nah, ini barcode-nya sebenarnya bisa di-scan, kemudian keluar namanya SKD WPLN. Nah, ini adalah nomor SKD WP luar negeri Singapura ya. Ya, nomornya nomor sekian. Nah, eh, sumbernya outputnya ini ya Bapak Ibu. Sumbernya apa? Sumbernya ini. Jadi asal muasalnya kan gini ya Bapak Ibu. Asal muasalnya. Jadi gini, ini kan Digiform kita ya. Jadi Digiform kita, kemudian kita isi ini halaman pertama, ya. Kita sebenarnya udah ngasih tahu informasi siapa lawan transaksinya ini disebutin ya. Google Asia Pasifik di Singapura, kontaknya ini. Kemudian kan sebenarnya kita butuh ini ya, tanda tangan di sini ya, Certificate of Competent Authority di sana ya, atau Authorized Tax Office di sana. Tapi ternyata KPP di sana nggak mau tanda tangan nih, di sana ya nggak mau tanda tangan. Sehingga ketika nggak ada tanda tangan di sini, maka jatuhnya kita butuh Digiform yang ini. Ya, tadi ya, harus pakai bahasa Inggris gitu kan.
kemudian ditandatangani oleh tax authority di sana. Ini contohnya ini. Ini DGT formnya Singapura. Jadi ini ada Inline Revenue Authority Singapura, kemudian ini adalah terkait dengan informasi Google Asia Pasifik ya, Singapura. Nah, COR-nya ini menjelaskan untuk kepentingan purpose Singapura Indonesia, kepentingan transaksi Indonesia dengan Singapura. Dan dikasih tahu, Sponsored request tanggal 13 November 2023, confirm you are resident, jadi Anda adalah penduduk atau warga wajib pajak di Singapura untuk for tax income purpose for the calendar years 2024. Jadi dia informasi ini adalah mereka minta bikin request COR gitu ya. Jadi beberapa negara, saya udah pernah ngebedah website ya di beberapa kantor pajak di negara sana. Ada form kita bisa ngajuin COR. Mereka tinggal ngisi doang. Kita mau ngisi, kemudian kita submit, nanti keluar ini ya. Ya nggak lama kemudian akan keluar ini ya setelah di approve ya. Ini contohnya kayak gini. Ini kan tanggalnya 14 November ya Bapak Ibu lihat nih, 14 November ya. Itu kita ngajuin tanggal 13 November. Jadi Google Asia Pasifik minta COR ke inland revenue di sana. Tanggal 13 November, dapatlah tanggal 14 November. Ya, dia minta eh, tolong bikin COR saya untuk tahun pajak 2024. Ini kasih tahu tax purpose for calendar year 2024. Nah, ini ada ini ya. Ini ada tax authority di sana ya. Nah, ini ya asisten, komisioner dan sebagainya. Ini yang kemudian dikasih ke kita sebagai pihak pertama yang meminta DGT form, gitu ya. Dari sini kemudian sebenarnya ada beberapa dokumen yang lain ya, misalkan Bapak. Ini dokumen yang kedua ya. Dokumen kedua ini kita harus isi ya. Kalau ini adalah yang individual, ini ada yang non individual ya. Bapak Ibu harus ada yang disilang-silang. Nanti saya jelasin. Ada yang juga yang yes, ada yang no ya. Kemudian ini pernyataan ya. Dia adalah eh, apakah nomini atau enggak, nanti jawabnya no dan sebagainya ya. Dan tanda tangan ya. Nah, ini tanda tangan dari mereka ya. Si Singapura punya ya, Google Asia Pasifik ya. Nah, ini ya modelingnya ya. Jadi ada dua halaman, halaman kedua ada yang wajib diisi, halaman pertama kalau nggak ada tanda tangan dari KPP di sana, ya mintanya di GT ini, gitu ya. Di GT-nya ini nanti kita input ke ISKD ya, Bapak Ibu kita input, nanti keluar yang ini, ya keluar yang ini. Kita nanti ketika dapat yang ini, kita nanti di input part 2 unifikasinya tinggal masukin nomor COR-nya, nanti dia otomatis akan keluar, ya Google Asia Pasifik. Nah ini modelnya ya Bapak Ibu. Ya, seperti itulah modeling proses bisnisnya ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, nah ini tadi saya bilang ada DGT form part-part yang harus ditandatangani. Ya, jadi sertifikat kompeten authority, tadi CA itu ternyata kompeten authority sana. Kemudian kemudian deklarasi ya untuk yang banking di bagian part 3. Kemudian untuk individual di part 4 gitu ya. Kemudian non individual di part 5, beneficial owner di part 6, dan deklarasi di part 7 ya Bapak Ibu. Nah, ini harus diisi-isi ya, bagian-bagian yang wajib ya Bapak Ibu. Ya, ini checklist-checklist pengisiannya ya. Nah, ini contoh waktu kita nginput di input ya Bapak Ibu, di input 26 unifikasi. Nanti di sini ada ini tadi saya bilang. Nih, ada nomor SKD ya, misalkan ini imbalan sehubungan dengan penghasilan luar negeri, kemudian kita ISKD, kemudian ini nomor SKD yang kita isi ya. Masukin penghasilannya, kemudian nanti kalau posisinya itu ada tax treaty, tarifnya kita bisa ganti ya Bapak Ibu. Ini key in ya, tarifnya bisa kita ganti. Kemudian ini ada multi fasilitas mana yang diinginin, ini contoh dokumen ISKD ya, yang ada ya. Gitu ya modelnya Bapak Ibu. Nah, nah sekarang
Terakhir gimana masalah ekualisasi Bapak Ibu? Oh, sebelum ke sana mungkin saya harus jelasin dulu ini ya, pasal 26 untuk jasa ya Bapak Ibu. Sebentar ya, coba saya dulu ya. Oke, kalau untuk jasa gini Bapak Ibu, saya nggak bikin slide ya. Ini saya langsung jelaskan aja untuk yang jasa. Jadi yang jasa, itu nanti muncul pertanyaannya. Apakah ada tax treaty apa enggak ya? Saya anggaplah nggak ada tax treaty ya. Ini ada tax treaty ya. Jadi kalau misalkan ada transaksi jasa, itu ketika nggak ada tax treaty, maka patokannya berarti undang-undang domestik ya. Undang-undang domestik. Nah, di undang-undang domestik itu aturan untuk jasa diatur ya. Nanti muncul pertanyaan, apakah muncul BUT apa enggak ya? Ada BUT atau enggak ada BUT ya? Jadi salah satu trigger untuk jasa, misalkan di undang-undang kita, misalkan ya, di undang-undang domestik kita, untuk jasa, konstruksi ya. Konstruksi adalah tidak ada time test-nya. Jadi ini tidak ada time test. Jadi hari pertama itu udah langsung BUT, gitu ya. Tapi di luar konstruksi jasa itu kalau ada BUT di atas 60 hari, ya dalam jangka waktu 12 bulan. Nanti dilihat dulu, misalkan kita transaksi dengan dengan perusahaan di anggaplah ya di Afrika Selatan, bukan Afrika Selatan, anggaplah di Zimbabwe lah misalkan. Mereka ngasih jasa ke kita, kemudian datang karyawan yang mereka. Mereka itu sebagai apa? Bukan perwakilan ya, mewakili perusahaan di sana hadir di Indonesia. Jadi dia datang ke Indonesia, kemudian ketika datang ke Indonesia, mereka ini Bapak Ibu, kan ada di imigrasi kan ada masuk keluar ya, stempel ya, masuk keluar. Nanti itu dihitung berapa hari. Kalau ternyata di atas 60 hari, maka dia ada BUT. Ketika ada BUT, kenanya pasal 23. Gitu. Tapi kalau nggak ada BUT, berarti kenanya pasal 26. Jadi kalau kalau nggak ada tax rating, nggak perlu COD COD-an, Bapak Ibu ya. Nggak perlu ada COD COD-an ya. Jadi undang-undang domestik kita pakai, BUT nanti dicek kalau nggak salah di pasal 2 ayat 5 masalah ya. Itu mengatur bahwa untuk jasa yang konstruksi itu nggak ada time testnya, jadi hari pertama udah langsung jadi BUT, udah dianggap jadi, oh ya, BUT itu ada 4 ya Bapak Ibu. Fisik, aktivitas, keagenan, dan asuransi ya. Kalau fisik kan dalam bentuk gedung, bengkel gitu ya, pabrik dan sebagainya. Kalau ini bentuknya aktivitas, karena jasa kan aktivitas ya. Jadi ada aktivitas yang mereka lakukan. Nah, sekarang kalau ada tax treaty ya, berarti kalau ada tax treaty, undang-undang domestik nggak berlaku, maka patokannya adalah tax treaty. Pertanyaannya juga sama Bapak Ibu, ada BUT apa enggak? Pertanyaan ada BUT apa enggak? Jadi kalau adanya BUT, Bapak Ibu harus lihat di artikel tax treaty-nya. Ya umumnya saya nggak tahu ya, beberapa negara ya. Tapi umumnya ada di artikel 5 biasanya. Terkait dengan permanent establishment, PE. Di PE ini mengatur, ada yang mengatur jasa konstruksi, kayak misalnya Jepang. Jepang itu setahu saya hanya mengatur jasa konstruksi. Ya, 6 bulan gitu ya. Terus Singapura. Singapura itu jasa itu nggak salah 90 hari. Ya, furnishing services itu 90 hari. Australia nggak salah 120 hari ya. Jadi masing-masing negara beda-beda ya. Kalau ternyata time testnya dia
yang diatur itu ternyata melebihi dari time test di tax treaty, maka ada BUT. Ada BUT maka kenanya balik lagi ya pasal 23 karena ada BUT ya di DIM ada BUT kena pasal 23. Kalau nggak ada BUT berarti dia di bawah time test plus ada SKD plus ada SKD ya berarti dia adalah residen di sana maka ini no tax Bapak Ibu. Kebayang no tax. Jadi rumus yang jasa adalah no PI no tax. Ini rumusnya ya. No PI itu maksudnya eh, nggak ada BUT, nggak ada pajak gitu. Nggak terbit BUT, nggak muncul BUT, nggak ada pajak sama sekali. Yang ini ya, kesimpulannya di sini. Tapi plus SKD nih Bapak Ibu, perlu banget SKD ya. Untuk menentukan ini kena pasal 26 apa enggak. Itu ya, untuk yang jasanya. Yang terakhir, ekualisasinya. Kadang-kadang pemeriksa pajak itu ngambil angka PPN yang di luar negeri ya. Ini biasanya lihat dari B1 ya, Bapak Ibu, dari B1. Jadi SSP yang kita bayar setor sendiri itu ditarik dengan pasal 26 ya. Padahal belum tentu PPN jasa luar negeri itu objek pasal 26. Ketika yang ini tadi nih, yang ini. Ini kan jasa ya Bapak Ibu. Benar kalau jasa kena pasal 26, tapi belum tentu kena pasal 23 karena ini no tax kan. Sehingga Bapak Ibu harus bisa jelaskan. Atau kebalikan malah. Bisa jadi objek pasal 26 belum tentu objek pasal objek pasal 26 belum tentu objek PPN jasa luar negeri. Contoh kalau kita motong dividen luar negeri ya. Kita potong misalkan let's say 15%. Kita punya pemegang saham luar negeri, kita bayar dividen, kita potong 15%. Dividen itu bukan objek PPN. Gitu ya. Jadi bisa, ya ini contohnya, bisa ada selisih ya, yang di sini ya, antara SPT PPN dengan pasal pasal 26. Bisa ada jasa yang nggak melalui BUT, kemudian ada bukan objek PPN jasa luar negeri. Mungkin selisih kurs pasti ya. Pasti ini selisih kurs pasti muncul ketika Bapak Ibu menggunakan kurs pajak untuk pemotongan pajak, tapi di pembukuan Bapak Ibu menggunakan kurs eh, demikian Bapak Ibu eh, materi hari ini nanti kita bisa tanya jawab ya. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Dodo atas presentasinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari kolom chat. Izin saya share screen. Oke, sudah tertampil ya. Oke. Yang pertama pertanyaan dari Bu Nancy Yolanda. Pak Dodo, terkait software. Yang pertama, saya membayar software berlangganan ke luar negeri. Eh, Bentuknya badan usaha. Kemudian invoice tanpa teks apapun. Pajak apa yang timbul yang harus kami tanggung? Yang kedua, jika karyawan mengikuti ujian sertifikasi ke luar negeri, jika penyelenggara badan, apakah objek PPh enam dan objek PPN? Dan jika trainernya hanya OP luar negeri, apakah itu termasuk objek PPh enam? Oke. Eh, ini nih. Sebenarnya kalau software kan bahasanya seperti eh, ada pembayaran royalti ya sebenarnya ya bahasanya ya. Tapi ini bisa kadang-kadang bisa ada dispute ya Bapak Ibu. Ini mungkin kalau kayak Bu Nancy ini ada kayak subscription ya, berlangganan ya. Jadi ada, tapi ada juga yang beli putus gitu ya, beli putus. Nah, setahu saya yang kena royalti itu adalah ketika, tapi ini harus perlu ada penegasan juga ya, karena ini masih banyak yang terjadi dispute. Yang ketika eh, ada royalti itu ketika ada hak penggunaan yang posisinya akan dijual kembali kepada pihak lain, gitu ya, dijual kembali ya. Jadi ada hak merek, dia dikasih penugasan sebagai distributor dan posisinya dia harus bayar royalti tersebut. Nah, kalau posisinya
kalau posisinya adalah beli putus atau subscription gitu ya, pertanyaannya apakah bisa termasuk ketentuan royalti gitu ya? Karena ya kan kita cuman gunain dan kita dapatnya cuma lisensi ya. Lisensi itu bukan berarti adanya royalti ya, enggak. Karena memang bisa di dalamnya termasuk eh, cuman berlangganan doang gitu ya. Kecuali bisa dipisahin ada royalti sekian, ada sekian sekian. Tapi yang kalau ditanya pasal 26 tetap sorry, PPN tetap wajib ya. PPN tetap wajib. Jadi ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar darah pabean ke dalam darah pabean. Jadi kalau ditanya PPN-nya ada gitu ya. Tapi kalau pasal 26 ya kadang-kadang ini jadi dispute tadi ya dengan pemeriksa pajak. Kadang-kadang pemeriksa pajak ketika ada biaya software, wah ini kena pasal 26 gitu ya. Ya tapi sebenarnya balik lagi apakah biaya software yang kita bayar ini termasuk dari definisi royalti yang ada di undang-undang atau ada di tax treaty ya. Itu yang pertama ya. Kedua, ada karyawan mengikuti ujian sertifikat ke luar negeri ya. Jika penyelenggara badan apakah objek 26 dan objek PPN? Hmm, sebenarnya kan tadi yang dikenakan itu adalah jasa ya, JKP ya. Jasa dari luar negeri ya, kalau ngomongin PPN ya. Pertanyaannya apakah ini termasuk kegiatan jasa? Bisa jadi iya, gitu ya. Kan ini ada jasa, mungkin ya bisa dikategori bisa jasa. Artinya kena bisa pasal 26 PPN jasa luar negeri yang harus kita store sendiri. Nanti bisa dikreditkan kok kalau misalkan posisinya adalah kita ini PKP ya Bapak Ibu. Nah, terus kalau trainer-nya hanya OP luar negeri, apakah objek pasal 26? Ya, balik lagi. Kalau kita bayar honor ke trainer dan ternyata trainernya itu keberadaan di Indonesia di bawah time test Indonesia atau di bawah time testnya tax treaty, ya maka dia subjek pajak luar negeri. Maka honor jasa yang kita bayar ke trainer itu objek pemotongan pasal 26, 20%. Gitu. Oke. Terima kasih, Pak Dodo. Berikutnya dari M. Hakan. Selamat pagi, Pak Dodo. Izin bertanya. Jika lembaga X mengadakan webinar pada tanggal 10 dan 20 dengan narasumber Mr. X yang berasal dari Amerika dengan honor per webinar $500 dan akan dibayarkan pada tanggal 25. Pertanyaan yang pertama, bagaimana mekanisme penghitungan pajaknya? Karena untuk penghitungan pajaknya kan harus dalam rupiah. Nah, kemudian yang kedua, untuk nilai kursnya yang dikonversi, apakah menggunakan tanggal pelaksanaan webinar atau pada saat pembayarannya? Terima kasih, Pak Dodo. Ya, gini Pak Haka. Jadi ketentuan pemotongan pasal 26 itu saat terutangnya itu ada di PP 94 2010. Seperti yang kemarin kita bahas yang PPh 23 ya. Jadi ada penentuannya sama kok. Saat tersedia dibayar ini untuk dividen, kemudian eh, apa? Dibayarkan gitu ya, cash basis. Kemudian ada lagi ya ditentukan di dalam kontrak. Ya ditentukan di dalam kontrak perjanjian gitu ya. Dan saat yang lainnya ya. Nah, pertanyaannya gini sebenarnya. Pertanyaannya dulu ya. Kita dengan lembaga X itu ada kontrak nggak terkait dengan masalah teknis pembayaran? Ya, kan ini kan kebetulan mungkin bahasanya ada jasa ya. Ada Hmm. jasa karena dia ngasih kita bayar ke narasumber ya. Disebutin nggak di dalam kontrak? Atau ada bill-nya nggak disebutin apa enggak? Terkait dengan apa namanya penentuan saat bayarnya. Karena kalau misalkan ditentukan di kontrak, basisnya dari kontrak. Gitu ya, saat terutama basis kontrak. Tapi kalau nggak ada kontraknya sama sekali, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah sudah dicatat sebagai biaya di tanggal 10 dan tanggal 20? Sebagai biaya ya di pembukuan kita ya. Jadi mungkin kita udah bikin accrue expense, misalkan biaya training, atau let's say professional fee gitu ya, pada accrued expense sebesar $500 kali kurs pembukuan gitu ya, di tanggal 10 dan 20. Tapi kalau nggak pernah dicatat, saya bahas dulu. Kalau pernah dicatat tanggal 10 dan 20 udah terutang, bikin aja bukti potong. Tapi kalau misalkan nggak pernah di jurnal, tapi saya jurnal baru tanggal 25, langsung cash basis, jadi misalkan biaya profesional pada cash atau banking gitu ya, kita bayar $500,
terutangnya tanggal 25. Pakai Hmm. kurs kapan? Ya kurs tanggal 25. Ya, bahkan lihat nanti kan kurs itu kan tiap tiap pekan ya rilisnya ya. Nanti di periode itu kursnya berapa kali kurs, kemudian kali misalkan dia nggak pernah hadir di Indonesia ya, Hmm. dan dia subjek pajak luar negeri kali 20% gitu ya. Jadi intinya sebenarnya cara hitungnya adalah dia bisa kena pasal 26 kalau dia di bawah time test. Tapi kalau dia di atas time test, tapi saya nggak yakin ya, di atas time test ya kenanya pasal 21 gitu ya. 21 kan kalau ini kategorinya bukan pegawai gitu ya. Ya kalinya 50% kali bruto kali tarif pasal 17. Tapi kalau dia subjek pajak luar negeri kena pasal 26 20% kali 500 kali kurs tanggal 25. Baik, makasih Pak Dodo. Kemudian dari Bu Lydia Susanti. Selamat pagi Pak Dodo, izin bertanya. Terkait dengan manajemen fee yang merupakan remunerasi untuk bagian salary direktur yang berdomisili di Singapura. Hmm. Mekanisme pengklaiman dengan diterbitkan DB oleh perusahaan afiliat, time test kedatangan direktur tersebut di bawah batas maksimal. Apakah terhitung PPN JLN dan PPh enam? Nah, kemudian untuk PPh enam mereka memiliki COR dan sudah menerbitkan DGT. Untuk di debit note, apakah lebih baik tertulis manajemen fee atau remunerasi salary? Terima kasih, Pak Dodo. Bu Lydia ini banyak nyerempet-nyerempetnya nih kasus nih. Mhm. Nyerempetnya bisa apa Bang? Tipidok juga ya. Ya, Ada betul. tipidok juga karena ini ada hubungan transaksi afiliasi ya. Satu yang perlu digarisbawahi em, terkait dengan eh, apa ya? Mungkin bahasa sederhananya ada remunerasi dari direktur, kemudian mereka minta di mereka bayar dulu, kemudian mereka nagih gitu kan? Kalau nggak salah ya, bahasanya gitu ya. Mereka nagih ke kita. Kemudian pertanyaannya adalah kena pasal 26 atau apakah kena pasal 26 apa juga termasuk kena papan jasa luar negeri ya. Jadi sebenarnya balik lagi ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah di dalam sini ini ada margin apa enggak. Itu dulu ya pertanyaannya. Ada margin apa enggak? Sekiranya ada margin, ya mungkin bahasanya bukan bukan reimbursement gitu ya, bukan reimbursement ya. Jadi misalkan pembayaran ke direkturnya angkanya at cost gitu ya. Jadi misalkan dibayar 10.000, 100.000 eh, apa dolar Singapura, kemudian 100.000 dolar Singapura itu ditagih ke kita gitu ya, at cost gitu ya. Nah, kalau ditanya kenapa pasal 26, ya kalau ada DGT-nya ya, ini kan dia udah ngasih DGT nih gitu ya, dan udah ngasih DGT berarti no tax, no PI, dan sepanjang no PI ya, nggak ada BUT. Hmm. Takutnya gini, si Singapura itu punya BUT, tapi kita nggak tahu ya. Tapi harusnya sih antar afiliasi paham lah ya. Kalau misalkan ada BUT apa enggak. Kalau kalau ada BUT, kenanya pasal 23 gitu ya. Karena ini penghasilannya akan ditarik sebagai penghasilan BUT. Tapi kalau nggak ada BUT dan dia ngasih DGT form, maka pasal 26 nggak kena. Mau basisnya manajemen fee atau remunerasi salary nggak jadi masalah gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah yang PPN jasa luar negerinya. Yang PPN jasa luar negerinya nih. Karena kalau kalau kita ngomong manajemen fee, udah kata-kata manajemen fee udah nggak bisa dihindarin masalah PPN ya. Karena PPN-nya pasti udah pasti ada jasa, kan namanya juga manajemen fee gitu ya. Jasa manajemen gitu ya. Jadi bisa jadi kena PPN jasa luar negeri gitu. Nah, tapi kalau misalkan gimana kalau diganti bahasnya dengan remunerasi salary? Nanti silakan dikondisikan dilihat di sisi pembukuannya ya Bu Lydia. Nanti jangan-jangan Bu Lydia nyatetnya juga tetap di biaya manajemen fee bisa jadi kena gitu ya. Tapi ya intinya sebenarnya ya kena bisa jadi terkena PPN jasa luar negeri ya. Karena ada pemanfaatan dari luar negeri ke dalam daerah pabean. Oke, terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Bu Lindawati Tandoyo.
Izin bertanya Pak Dodo, kalau kita kirim barang ke luar negeri untuk dites dan dibuatkan sertifikat untuk hasil tersebut, dan barang yang dikirim ke luar negeri tidak dikembalikan lagi ke perusahaan kami. Untuk pembuatan e-billing, misalnya 15 Desember, dikreditkan di masa November atau di Desember. Terima kasih, Pak. Ini apa ya? Saya kirim barang ke luar negeri dites. Oh, mungkin gini kali ya. Bu Linda ini ada jasa sertifikat kali ya. Jasa sertifikat di luar negeri gitu ya. Maksudnya ya. Kemudian pertanyaannya ketika kita bikin e-billingnya tanggal 15 Desember, maksudnya 15 Desember itu bikin e-billing dan dibayar kali ya Bu ya, langsung dibayar, apakah dikreditkan di masa November dan Desember? Ya, gini ya memang. Memang gini ya kadang-kadang. Dibikin e-billingnya itu kan mungkin masa pajaknya November gitu ya, Bapak Ibu. Masa pajaknya November, tapi kita bayarnya kan tanggal 15 Desember gitu ya. Bu Linda nanya, apakah bisa dikreditkan di November? Kan karena tadi ada masa pajaknya atau tanggal bayar 15 Desembernya. Eh sebenarnya gini, sebenarnya ini kalau kalau di perspektif saya ya, eh, saya agak khawatir kalau Bapak, tapi silakan coba di e-faktur ya, tapi saya belum pernah nyoba sih. Tapi ini berdasarkan logika aja. Kalau kita bikin SPT masa PPN November, ya, kemudian kita input faktur pajak tertanggal 15 Desember, aneh. Jadi mendahului ya, Hmm. mendahului. Padahal transaksi itu November. Harusnya November itu adalah maksimal tanggal faktur pajak masukan 30 November. Dan 3 bulan sebelumnya. Gitu ya, 3 bulan sebelumnya. Tapi kalau posisinya 15 Desember, memang logikanya karena ini faktur pajaknya dipersamakan, eh, SSP-nya ini dipersamakan dengan faktur pajak, harusnya bisa diinput mulai Desember sampai 3 bulan ke depan. Jadi Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi sebenarnya kalau saya secara konservatif, taruhnya di Desember aja. Jangan jangan di November, takutnya di November tiba-tiba di reject gitu ya. Atau misalkan bisa di approve pun gitu ya, bisa masuk pun, takutnya kantor pajak nganggap ini nggak, Anda nggak boleh kreditin di bulan sebelumnya, tapi dikreditinnya harusnya di tanggal bayar karena SSP-nya dipersamakan dengan faktur pajak. Itu aja sih. Jadi kalau saya lebih baik cenderungannya Di Desember. Desember, Januari, Februari atau Maret. Oke, makasih Pak Dodo. Kemudian dari Ibu Amelia Chandra. Pagi Pak Dodo, izin tanya. Yang pertama, WP PKP beli jasa software di Spanyol. Ada invoice yang sudah tertera, ada teks 11%-nya. Dan kita sudah transfer nominal total DPP plus PPN. Berarti kita tidak perlu setor PPN sendiri kah? Dan pajak masukan itu tetap bisa dikreditkan. Yang kedua, WP non PKP pasang iklan di Facebook. Terus kita bayar sesuai tagihan. Prosedur perpajakannya, apa yang harus dilakukan? Tetap setor PPN sendiri, atau terutang PPh 23 tarif 2% atau DPP-nya. Nah, kemudian DPP-nya diambil dari mana? Terima kasih, Pak Dodo. Ini ini harus ini dulu nih, diklarifikasi dulu ya. Software dari Spanyol ya. Pertanyaannya 11% ini 11% teksnya Indonesia. Mungkin dia PMSE kali ya. Takutnya ya PMSE ya. Hmm. Takutnya kalau kalau PMSE sih sebenarnya bisa dikreditkan karena dokumennya dipersamakan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak usah setor sendiri. Kalau PMSE kan mereka udah ditunjuk sebagai pemungut PPN kan. Tapi kalau pertanyaannya kalau teksnya ini bukan teksnya Indonesia, misalkan ya teksnya, let's say teksnya Spanyol gitu ya. Teksnya Spanyol gitu ya. Nah, tapi memang harus diklarifikasi dulu ya. Ini termasuk PMSI apa enggak gitu ya. Karena PMSI itu kan ada daftar-daftarnya Bapak Ibu ya. Ya, macam-macam ya. Google dan sebagainya itu kan belum macam-macam banyak sekali ya. PMSI itu sampai ratusan perusahaan kan. Itu dia ditunjuk sebagai pemungut PPN. Sehingga ketika ada transaksi mereka yang setor gitu ya. Artinya kita pun bisa dikreditkan gitu ya. Jadi nggak usah setor sendiri. Tapi pastikan ini adalah PPN PMSI ya. Dua yang
pasang iklan di Facebook nih, ya kena pasal berapa gitu ya. Tapi tolong dicek dulu ya Facebook. Tadi kan kalau Google ada PT Google Indonesia gitu kan. Hmm. Facebook, saya nggak tahu apa-apa, Bang. Ada nggak PT Facebook Indonesia ya? Iya. Tapi harus dicek dulu ya. Kalau sekiranya posisinya ada, let's say anggaplah tagihannya dari PT gitu ya, atau BUT-nya Facebook gitu ya, maka harus potong pasal 23,2%. Nanti dicek NPWP-nya ada apa enggak. Kedua, masalah PPN-nya. Ya. Ya kalau masalah PPN-nya tadi lihat lagi. Setahu saya juga Facebook itu termasuk PMSI juga kok, gitu ya. Jadi artinya ya harusnya mereka nagih udah termasuk PPN, gitu ya. Sehingga kita PPN-nya nggak usah store sendiri gitu ya. Tapi saya belum pernah melihat dari sisi bill tagihannya sih. Jadi Bapak Ibu lihat dulu bill tagihannya, apakah lawan transaksi WP dalam negeri atau luar negeri gitu ya. Kalau posisi luar negeri, balik lagi ke tadi, ketentuan yang tadi. Ya, lanjut Pak. Oke, terima kasih Pak Dodo. Kemudian dari novel, pagi Pak Dodo, saya mau bertanya terkait jasa angkut material dari penyedia jasa di luar negeri di Singapura dalam hal ini. Apakah ini merupakan objek PPh pasal 26 dan apakah bisa menggunakan tarif 0% berdasarkan P3B dan menggunakan COD dari penyedia jasa? Gini ya, tadi untuk jasa ya, Pak Novel ya. Ini kan ngomongin jasa ya, dari luar negeri ya, dari Singapura. Jasa itu, karena Indonesia ada Singapura, ada tax treaty, maka kita acuannya tax treaty. Di tax treaty Indonesia-Singapura, untuk jasa diatur di artikel business profit. Ya, jadi cara umumnya bahasanya sederhana gini. Indonesia, hak pemajakan itu berada di negara domisili. Tapi Indonesia berhak memiliki hak pemajakan jika jika ya jika eh, BP luar negeri tersebut memiliki BUT di Indonesia. Jika ya memiliki BUT di Indonesia. Pertanyaannya adalah perusahaan di Singapura ini ada nggak BUT di Indonesia? Pertanyaannya itu dulu. Tadi saya bilang BUT itu ada empat kan. Eh, fasilitas fisik gitu ya. Ada gedung, ada kantor, ada cabang gitu ya. Ada apa enggak secara fisik? Yang kedua, kalau nggak ada secara fisik, apakah bisa dikategorikan sebagai BOT aktivitas? Aktivitas itu bahasa bahasa sederhananya ada jasa yang dilakukan oleh mereka di Indonesia dengan adanya keberadaan mereka di Indonesia melalui perhitungan time test. Contoh jasa angkut material ini ya, ada nggak dia hadir di Indonesia? Karyawan tersebut ya hadir di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia dengan Singapura, tentuan time test itu 90 hari. Kalau di atas 90 hari, maka ada BUT. Hmm. Kalau di bawah 90 hari, nggak ada BUT. 90 hari ini nggak harus berturut-turut, Bapak Ibu. Selama 12 bulan ya. Bisa jadi bulan ini 10 hari, bulan depan 30 hari, bulan depan cuma 1 hari, bulan depan kosong misalkan. Tapi dihitung secara agregat adalah 90 hari. Kalau ternyata di atas 90 hari, maka dia ada BUT, di DIM ada BUT, meskipun dia belum punya NPWP dan sebagainya. Di DIM ada BUT, kita berhak mengenakan pasal 23, 2%. Tapi kalau misalkan dia di bawah time test, di bawah 90 hari, dan nggak ada gedung, nggak ada apa ya, secara fisik nggak ada sama sekali, maka kita minta COD-nya. Tadi yang saya liatin contoh dari Google tadi ya, Hmm. COD-nya. Nah, COD-nya itu, kalau misalkan eh, apa namanya ada WP yang udah pertama kali input di ISKD, kita minta nomor resip terkait dengan SKD tadi, ISKD tadi, yang tadi SKD WPLN garis miring gitu yang tadi yang panjang tadi itu. Kemudian kita tinggal nginput di input di
bootpot unifikasi nomornya, nanti keluar tuh namanya, nama perusahaannya. Nah, itu kita berhak mengenakan 0%. Betul, 0%. Ya, jadi pajaknya tetap ada tapi nol ya Bapak Ibu. Karena bukan berarti Bapak Ibu dapat ISKD, Bapak Ibu nggak bikin bukti potong, bikin bukti potong, tapi 0%. Jadi pengenaan pajaknya tetap tidak ada. Tapi 0% ya, bukti potong tetap dibikin. Oke. Terima kasih Pak Dodo. Kemudian dari Bu Citra Asbarina. Pagi Pak Dodo, mohon petunjuk teknis alur pemanfaatan DGT Form. Iya, tadi GG Form itu ada dua halaman ya, Bu Citra ya. GG Form versi Indonesia ya. Nanti Bu Citra tergantung transaksinya apakah dengan WP bank atau non bank gitu ya. Nah, GD form yang ada nanti halaman pertama Ibu isi ya, Ibu isi terkait dengan identitas lawan transaksinya. Kemudian di halaman kedua itu ada bagian apakah transaksi individual atau non individual atau corporation. Ya, di situ ada informasi dividen, royalti dan sebagainya. Nanti ada yang harus di checklist-checklist di silang-silang ya. Ini di silang-silang jangan sampai salah ya. Karena kalau sampai salah berarti Bapak Ibu bisa tidak memanfaatkan P3B. Contohnya tadi itu yang tadi di Google Indonesia ya. GD form ini yang udah diisi dikirim ke lawan transaksi. Ya, dikirim ke lawan transaksi. Kita minta mereka untuk tanda tangan validasi di halaman kedua dan tanda tangan tax authority di sana di halaman pertamanya, di part satunya tadi. Ya. Beberapa negara nggak mau tanda tangan, Bapak Ibu. Ya, sejak sebenarnya itu ketentuan udah dari 2009 ya. Tapi banyak negara-negara nggak mau tanda tangan. Akhirnya mereka nggak mau tanda tangan, mereka adalah WP luar negeri di sana minta DGT versinya mereka. Hmm. Ya, ada website gitu yang mereka isi, kemudian mereka dapat DGT form versinya di sana. Tapi harus dipastikan harus bahasa Inggris. Minimal ada bahasa Inggrisnya. Karena di beberapa negara kayak Jepang kan ada bahasa kanji ya gitu ya. Bahasa kanji. Tapi saya pernah ingat, saya pernah lihat DGT formnya Jepang, itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Paling nggak ada dual dual bahasa lah ya, gitu ya. Ada beberapa misalkan di Rusia itu dual bahasa, di Thailand juga sama ya, dual bahasa gitu ya. Di China juga sama dual bahasa. Nah, ketika minimal ada bahasa Inggris dan disebutkan periode tahun pajaknya, ya, dan kita bisa meyakinkan mereka ada taxpayer di sana, residen di sana, DGT form yang tadi akan dikirim ke kita. Dikirim ke kita ya, DGT formnya, entah aslinya atau soft copy yang tadi, seperti yang Google tadi ya. Tugas kita, tugas kita adalah DGT form yang kita dapat tadi, input di ISKD. Bapak Ibu buka DJP online, kemudian bagian layanan, kemudian ada di situ ISKD. Ya, ISKD diisi. Eh, dalam prakteknya memang banyak sekali yang ketika dapat DGT form, langsung isi ke ISKD. Ya, jadi ISKD itu ada beberapa pertanyaan yang mirip seperti DGT halaman pertama dan kedua. Mereka terus kita isi juga ya. Nah, ketika dia diisi, nanti dapat nomornya, SKD, WPLN, dan seterusnya tadi, itu kemudian kita nginput di bukti potong unifikasi, kemudian nanti keluar langsung nama WP luar negerinya, nanti pajaknya tergantung Bapak Ibu transaksinya apa. Kalau transaksinya adalah apa tadi ya, bunga, royalti, dividen, maka menggunakan tarif lebih rendah ya, tarif tax treaty gitu ya. Tapi kalau ternyata posisinya adalah terkait dengan jasa, udah bisa dipastikan dia bukan BUT, maka pasal 26-nya adalah 0%. Gitu ya. Oke. Jadi gitu memang polanya ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu minta DGT form dengan format mereka dan ternyata mereka ngasihnya notifikasi,
Jangan langsung bilang, enggak, saya mintanya yang ada format bahasa Inggris. Bukan. Berarti udah ada WP dalam negeri Indonesia yang dapat pertama. Hmm. Yang dapat pertama. Sehingga ketika dapat pertama, mereka nggak akan nerbitin lagi. Sehingga kita dapat notifnya. Notifnya itu yang kemudian kita input aja ke unifikasi. Karena mereka-mereka itu udah nginput, udah masuk ke sistem. Gitu. Itu aja Pak Dodo ya. Terima kasih Pak Dodo atas jawabannya keseluruhan. Tapi memang ini ada banyak Pak Dodo pertanyaan, tetapi memang waktu juga yang membatasi kita nih. Kami berharap informasi yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa berdiskusi selanjutnya di WhatsApp grup setelah webinar ini selesai. Oke, sebelum kita menutup acara ini, kami ingin mengingatkan bahwa Face Consult Indonesia melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu, kami secara rutin juga mengadakan webinar perpajakan untuk sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Untuk tema webinar di Jumat 2 pekan depan adalah SP2DK Series terkait dengan teknik penanganan temuan PPh 22. Silakan Bapak Ibu yang berkenan dapat join pada webinar tersebut. Selain itu, kami ingin mengingatkan bahwa Face Consult Indonesia menyediakan berbagai layanan konsultasi pajak yang dapat membantu Bapak Ibu dan perusahaan Bapak Ibu semua dalam mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik. Layanan kami mencakup perencanaan pajak, penyusunan ataupun review SPT bulanan dan tahunan, jasa penyusunan TPDoc, termasuk pendampingan SP2DK, pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di fastconsult.id atau menghubungi kami langsung melalui WhatsApp di 0811 1921 0107. Kami siap membantu Anda mencapai efisiensi pajak yang maksimal. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dalam webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya pada Jumat 2 pekan depan. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Terima semua. kasih Bapak Ibu.